Chapter 1391. Kura-kura hitam dan Yang Chen berkomunikasi paling lama 2 tahun, dan tidak ada persimpangan sebelumnya. Kura-kura hitam sangat membenci keluarga Zhao sehingga dia menghancurkan keluarga Zhao dalam sekejap. Gao Yue dan Gong Xunling benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk membuat kura-kura hitam memiliki kesan yang baik terhadap manusia. Tampaknya hanya alasan paling luar biasa yang tidak dikatakan Yang Chen yang dapat dipertahankan. Namun, karena alasan itu yang paling luar biasa, kedua wanita tersebut merasa tidak percaya. Tingkat 4 dari bumi abadi, itu adalah tingkat 4 dari bumi abadi. Bagaimana mungkin? Tapi mengapa Master kelas 4 Earth Immortal begitu peduli pada keluarga Yang Chen? Bahkan rumah keluarga Zhao telah diberikan, dan bahkan barang-barang di dalamnya tidak diambil. Semakin mereka memikirkannya, semakin tersembunyi hal itu. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen telah sepenuhnya menaklukkan kura-kura hitam selama 2 tahun komunikasi. Tapi itu tetap saja mustahil. Kedua belah pihak hanya dapat berkomunikasi dengan kesadaran ilahi, dan kesadaran ilahi Yang Chen pada saat itu hanyalah tingkat 9 dari manusia abadi. Inilah yang dikatakan Yang Chen sendiri. Bagaimana ia bisa bersaing dengan kura-kura hitam, Dewa Bumi kelas 4? Jangan terlalu banyak berpikir. Yang Chen memegang lengan kedua wanita itu dengan lembut dan membangunkan mereka dari keterkejutannya. Singkatnya, ingat satu hal, Tuan di dalam itu sudah mati, dan benda itu juga bermarga Yang. Apa yang kita lakukan sekarang? Gao Yue dan Gong Xunling masih dalam kondisi lesu. Pertanyaan ini masih ditanyakan oleh Gao Yue secara tidak sadar. Tunggu, Yang Chen menjawab dengan tegas. Tunggu, menunggu apa? Saat ini, Gao Yue dan Gong Xunling bereaksi dan segera mulai bertanya. Di sekitar Yang Chen, tampaknya beberapa keajaiban selalu bisa terjadi secara diam-diam, dan itu adalah jenis keajaiban yang tidak dapat mereka percayai bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Entah itu alkemis kelas 5 atau master bumi abadi kelas 4, singkatnya, itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Tapi sekali lagi, jika itu hanya hal biasa, sepertinya itu bukan keajaiban. Tunggu sampai orang-orang Taitian mulai bergerak. Tunggu sampai pedang terbang datang ke sini. Yang Chen menemukan posisi yang nyaman untuk berbaring, lalu memeluk kedua wanita itu dan berbaring bersama. Jika saatnya tiba, inilah saatnya bagi kita untuk bergerak. Gao Yue Gong Xunling tidak tahu apapun tentang pengaturan Yang Chen kecuali Li Junyu. Dia samar-samar tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Yang Lan, tetapi isi spesifiknya sama. Karena Yang Chen berkata demikian, mereka tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, mereka tahu Yang Chen tidak akan menyakiti mereka. Menemani suaminya lebih penting dari apapun. Pulau Abadi Giok Hijau telah mencapai kesepakatan rahasia dengan monster jalur iblis dan aliansi pembudidaya jahat. Bagi orang Taitian, banyak sekte yang masih memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, itu adalah sekte terbesar di sekte Dao. Bahkan jika kekuatan pasukan gabungan semua orang jauh melebihi kekuatan Taitianmen, mereka masih memiliki pemikiran mereka sendiri. Kali ini, mereka menemukan bahwa murid perempuan luar biasa mereka yang hilang semuanya ada di Taitianmen, dan mereka terkait dengan master sekte muda Taitianmen. Semua sekte dipenuhi dengan kemarahan pada awalnya. Namun ketika membahas secara spesifik, ada beberapa pendapat berbeda. Sejujurnya, ada banyak sekte yang mengetahui bahwa sekte Suantian dunia abadi bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Sekte tingkat ini selalu memiliki saluran berita yang berbeda. Menerima avatar ke alam bawah bukanlah hak paten orang Taitian. Semua sekte besar memiliki cara serupa. Karena itu, semua orang sedikit kurang percaya diri. Bahkan jika semua orang bersatu untuk sepenuhnya menekan orang Taitian, lalu bagaimana? Ketika mereka tiba di dunia spiritual dan dunia abadi, bukankah mereka masih harus menerima balas dendam dari sekte Suantian? Hanya untuk beberapa murid perempuan, apakah layak melakukan ini? Tentu saja, tidak semua sekte memiliki kekhawatiran seperti itu. Ada lebih dari satu sekte yang ambisius, dan ada lebih dari satu yang tidak tahan dengan perilaku orang-orang Taitian. Dengan kesempatan seperti itu, menduduki posisi yang benar, banyak orang yang siap bertarung. Para tetua dari banyak sekte besar berkumpul, bahkan bagi orang-orang Taitian, ini adalah peristiwa besar. Master sekte dan tetua inti dari sekte Taitianmen menunggu bersama di gerbang gunung, dan murid biasa yang menyambut para tamu langsung berbaris dari gapura di luar gerbang gunung ke pintu aula resepsi sekte. Tingkat keagungannya bisa dilihat. Dibandingkan dengan senyuman hangat dari anggota senior sekte Taitianmen, para tamu yang datang ke pintu ini tidak terlihat begitu bahagia. Memasuki gerbang gunung sekte Taitianmen, semua orang terlihat dingin. Sejak awal gerbang gunung, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat orang-orang Taitianmen bingung. Yang juga membingungkan adalah identitas orang-orang yang datang tersebut. Para tetua dari 4 sekte utama Dao sekte mudah dimengerti, tetapi sekte iblis, ras monster, dan beberapa aliansi pembudidaya nakal semuanya memiliki anggota tingkat tinggi, yang membuat orang memiliki beberapa tebakan. Hal besar apa yang terjadi yang membuat mereka datang ke Taitianmen bersama-sama? Anggota tingkat tinggi dari sekte Taitianmen berada di depan untuk menerima para VIP. Di belakang mereka, di istana master sekte muda, Yang Lan gelisah. Beberapa hari sebelum para tetua dari sekte utama tiba, Yang Lan telah menemukan kelainan tersebut. Yang Lan sekarang hanya berani berkeliaran di sekte, dan itu hanya di gerbang gunung bagian dalam. Dia tidak berani dengan mudah pergi ke gerbang luar gunung, karena takut seseorang akan berkomplot melawannya. Meski begitu, Yang Lan masih menemukan sesuatu yang tidak normal. Baru-baru ini, ada banyak master panggung Yuanying dari sekte lain yang muncul di gerbang gunung bagian dalam. Di masa normal, bukanlah masalah besar jika beberapa master dari sekte lain muncul di gerbang gunung bagian dalam. Sebagai pemimpin sekte Dao, orang Taitian secara alami harus berteman dengan para pahlawan dunia. Tetapi beberapa hal yang dilihat Yang Lan tidak begitu normal.
Dalam situasi yang sangat tidak disengaja, Yang Lan secara tidak sengaja melihat Master Panggung Yuanying diam-diam mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan kartu roh sumber kehidupan sekte. Setelah mengaktifkannya, dia melihat ke istana Master Sekte Muda. Penemuan ini membuat Yang Lan sangat panik. Dia belum sepenuhnya siap. Jika semuanya terungkap sekarang, itu akan membawa kerugian yang tak terukur bagi orang-orang Taitian. Yang Lan ingin Li Liheng mati, tetapi dia tidak ingin orang-orang Taitian jatuh. Anda tahu, orang-orang Taitian yang kuat adalah pendukung kuat Yang Lan, dan Yang Lan tidak akan pernah menghancurkan yayasannya sendiri. Bahkan jika dia tidak tahu bahwa Li Liheng akan membunuh saudara laki-laki dan perempuannya, Yang Lan tidak akan pernah dengan mudah menggerakkan otak Li Liheng. Sayangnya, segala sesuatunya tidak kekal. Dia menawarkan adiknya, dan bahkan menjadi anjing Li Liheng yang paling setia. Itu tidak bisa ditukar dengan hasil lainnya. Di mata Li Liheng, Yang Lan hanyalah seekor anjing. Hidup dan matinya tidak terlalu penting. Sebaliknya, Yang Lan yang mati akan lebih bermanfaat bagi Li Liheng. Dalam hal ini, Yang Lan tidak berhak memilih, dan dia hanya bisa menginjakkan kaki di jalan ini. Sekarang satu-satunya harapan Yang Lan adalah masalah sutra hati iblis akan terungkap beberapa saat kemudian, memberinya cukup waktu. Chapter 1392. Jika satu orang mengetahui bahwa murid perempuannya yang hilang berada di Taitianmen, lebih banyak orang akan mengetahuinya. Pada titik ini, Yang Lan tidak pernah memikirkan tentang kebetulan. Karena seseorang sudah mengetahuinya, Yang Lan harus memajukan rencananya. Apa yang dikhawatirkan Yang Lan benar-benar terjadi. Para tetua dari beberapa sekte besar berkumpul. Yang Lan, yang mendapat kabar tersebut, segera mengetahui bahwa masalah tersebut terungkap. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Ketika tamu-tamu terhormat itu masih berada di luar gerbang Taitianmen, Yang Lan meluncurkan pengaturannya sendiri. Hal pertama yang diluncurkan adalah bahaya tersembunyi dalam Sutra Hati Iblis. Yang Lan, yang juga mengembangkan Sutra Hati Iblis, mengetahui seni iblis ini lebih baik daripada Li Liheng. Begitu bahaya tersembunyi dilancarkan, seluruh tubuh Li Liheng akan lumpuh dan kesadaran spiritualnya akan rusak parah. Seni iblis adalah seni iblis. Tidak pernah ada seni iblis yang sempurna. Bahkan metode budidaya Yi Iblis tua Yang Chen, jika dia tidak secara kebetulan menjadi algojo pengadilan surgawi, tidak akan ada peluang berhasil dalam mengolahnya. Membunuh ratusan ribu manusia tidak seefektif membunuh beberapa dewa emas prinsip besar. Sebelum Yang Chen bisa membunuh puluhan ribu orang, dia pasti sudah dibasmi oleh ahli pembunuh iblis. Sutra Hati Iblis juga memiliki kesalahan fatal. Ketika Li Liheng mengolahnya, basis budidayanya tinggi, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Yang Lan membiarkan Yang Lan menggunakan teknik pijat kecil, dan dengan mudah mengirim Li Liheng ke neraka penyimpangan Qigong. Li Liheng tidak pernah menyangka bahwa Yang Lan, yang telah melayaninya dengan sepenuh hati dan jiwanya, akan memberinya pukulan fatal setelah dia merasa nyaman dan hendak berbaring dan menikmatinya. Ia juga tidak menyangka bahwa jari-jari giok ramping yang sebelumnya dapat memberinya kebahagiaan tak terbatas akan membawa konsekuensi yang begitu serius ketika mereka secara tidak sengaja memijatnya dalam urutan tertentu. Serangan balik dari Sutra Hati Iblis langsung membuat Li Liheng menjadi sia-sia. Rusaknya kesadaran spiritualnya akibat penyimpangan Qigong secara langsung menyebabkan lautan kesadaran Li Liheng hancur. Bahkan jika ada pil roh 9 revolusi, diperkirakan tidak dapat disembuhkan. Yang Lan dengan mudah membuat Li Liheng tampak seperti tiba-tiba kesurupan saat berkultivasi, dan kemudian memindahkan semua wanita di gua keabadiannya yang terbiasa mengolah sutra hati setan gratis ke gua keabadian Li Liheng. Yang Lan mengikuti Yang Lan dan dibawa ke mata formasi khusus formasi penekan roh abadi semesta. Ya, itu mengawal daripada berjalan sendiri. Ini adalah langkah yang telah direncanakan Yang Lan sejak lama. Segera setelah Yang Chen mengingatkan Yang Lan mulai merencanakan untuk memecahkan formasi segel iblis. Demikian pula, dia juga menemukan alasan untuk menggunakan mata formasi khusus. Budak favorit lainnya selain Li Liheng telah dikendalikan oleh Yang Lan dan dihipnotis dengan metode dalam sutra hati setan bebas. Perilakunya sepenuhnya normal, dan orang lain tidak melihat ada yang salah dengan dirinya. Di bawah kendali Yang Lan, budak ini telah lama tersanjung oleh Tuan yang bertanggung jawab atas susunan segel iblis. Tentu saja, jika bukan demi Tuan Muda Sekte, Penatua yang bertanggung jawab atas Araidis tidak akan peduli dengan orang ini sama sekali. Tentu saja, pelayan itu akan mengirimkan beberapa hadiah dari waktu ke waktu atas nama Master Sekte Muda. Sebagai seorang Penatua juga menyatakan penghargaan yang tinggi atas perilaku bijaksana Tuan Muda Sekte. Yang Lan membayar harga yang sangat tinggi dan menggunakan obat Kou yang sangat berharga, yang secara langsung dapat membuat Master Panggung Da Cheng pingsan dalam diam. Dia menggunakannya ketika pelayan itu menyukai tetua yang bertanggung jawab atas platformasi untuk membuat tetua itu pingsan. Kemudian dia menghabiskan setidaknya nyawa 4 kuali Panggung Da Cheng untuk secara diam-diam mengendalikan yang lebih tua. Semua ini juga dilakukan secara rahasia, dan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Bahkan sang tetua sendiri hanya berpikir bahwa anggur yang diberikan kepadanya oleh budak itu cukup kuat, dan sangat nyaman untuk diminum. Tidak hanya itu, setelah bangun tidur, basis budidaya kesadaran spiritualnya telah meningkat. Dalam hal ini, siapa yang meragukan bahwa ada masalah dengan anggur yang dikirim oleh Tuan Muda Sekte? Selanjutnya, Yang Lan dan Yang Lan menunggu mata formasi penekan roh abadi semesta dimulai. Butuh waktu untuk memulai Arayai, dan sebelum itu, Yang Lan tidak berani memulainya dengan mudah. Anda harus tahu bahwa Master Sekte Li dengan jelas mengetahui cara kerja formasi penekan roh abadi alam semesta. Begitu ditemukan, itu akan sia-sia. Yang Lan tidak berani bertaruh bahwa dia memiliki karakter yang baik. Ketika budak itu mengantar Yang Lan, telah diumumkan kepada banyak orang bahwa Yang Lan dan Yang Lan telah melakukan kesalahan dan akan dihukum oleh Tuan Muda Sekte.
Tindakan hukuman khusus akan digunakan sebagai subjek tes dan melakukan eksperimen untuk Tuan Muda Sekte. Sekarang, pada saat ini, Master Sekte Li dan beberapa eksekutif inti sedang menyambut tamu terhormat dari beberapa sekte besar dan tidak akan terganggu sama sekali. Beberapa orang yang mengetahui tentang mata formasi penekan roh abadi semesta semuanya ditembaki di ruang resepsi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang gunung. Mereka yang tahu tidak menyadari situasi ini, dan mereka yang tidak tahu, bagaimana mereka bisa menyinggung Tuan Muda Sekte karena beberapa hal sepele. Dua budak kecil, mereka dapat dipilih oleh Tuan Muda Sekte untuk dijadikan eksperimen. Itu harus menjadi kehormatan nenek moyang mereka selama 8 generasi, siapa yang peduli. Ini juga merupakan rencana Yang Lan. Sejauh ini, dia dan saudara perempuannya, Yang Lan, adalah dua orang yang tidak bersalah. Semuanya adalah ide dari Tuan Muda Sekte. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Bahkan jika Sekte menyelidikinya, mereka tidak akan menyelidiki dia dan Yang Lan. Semuanya sudah direncanakan. Bagaimanapun, ketika mata formasi dibuka, Yang Lan dan Yang Lan akan naik sebagai subjek ujian. Adapun bagaimana Sekte akan menangani Tuan Muda Sekte yang sudah gila, itu adalah urusan Sekte. Apa hubungannya dengan mereka berdua? Hal ini, meskipun dikatakan kepada dunia spiritual, tidak akan ada masalah. Tentu saja, kunci dari rencana itu adalah Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte tidak bisa mati, tetapi jika dia menjadi gila dan menjadi sia-sia, dia tidak dapat disembuhkan. Pada tubuh Tuan Muda Sekte yang sudah gila, Yang Lan tidak akan lupa menaruh banyak pil pembekuan roh yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Sekte. Pil pembekuan roh ini disempurnakan oleh Yang Chen. Di salah satunya, Yang Lan melakukan sesuatu. Pemeriksaan biasa tidak dapat menemukan masalahnya, tetapi selama seseorang mengambilnya, akan ada cedera kesadaran spiritual. Pil pembekuan roh adalah rencana Yang Lan untuk Yang Chen. Jika Tuan Muda Sekte mengalami kecelakaan, Yang Lan tidak percaya bahwa sekte tersebut tidak akan menyelidikinya, dan kemudian mereka akan menemukan sutra hati setan gratis dan pil pembekuan roh, yang pada akhirnya akan melibatkan Yang Chen. Bahkan jika sekte mengabaikan pil pembekuan roh karena sutra hati setan bebas, Yang Lan juga memiliki rencana cadangan. Seorang tetua tertentu yang dikendalikan olehnya akan menyarankan penyelidikan menyeluruh terhadap pil pembekuan roh ini, dan kemudian mereka pasti akan menemukan masalahnya. Singkatnya, kepala Yang Chen pasti merupakan topi pembunuhan Tuan Muda Sekte Taitianmen. Pada saat itu akan tergantung pada bagaimana orang Taitian berencana menghadapinya. Bagaimanapun, dalam rencana Yang Lan, Yang Chen tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Chapter 1393. Meskipun rencana itu dirumuskan dengan tergesa-gesa dalam 2 tahun terakhir, Yang Si menganggapnya sempurna. Pertama-tama, ini adalah cara sempurna untuk menyingkirkan dirinya dan Yang Lan. Tidak peduli dari aspek mana, itu adalah masalah Master Sekte Muda, Li Liheng, dan itu tidak ada hubungannya dengan Yang Si. Masalah dengan sutra hati setan bebas pastilah hasutan Li Liheng. Meskipun penculikan para kultivator wanita itu dilakukan melalui tangan Yang Si, itu jelas merupakan perintah Li Liheng. Tidakkah Anda melihat Yang Si kemudian dibunuh oleh Li Liheng untuk melakukan eksperimen? Jika ada masalah dengan pil pembekuan roh, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Si. Sekarang di dunia fana, tidak ada orang lain kecuali Yang Chen yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil pembekuan roh. Topi padat ini, Yang Chen tidak dapat melarikan diri dengan cara apapun. Saat itu, Yang Chen akan dikejar oleh orang Taitian. Yang Si tidak pernah berpikir bahwa Taitianmen akan dihancurkan, bahkan jika itu adalah masalah sutra hati setan bebas. Pemimpin Sekte Dao, sekte terbesar di dunia, tidak hanya membicarakannya, tetapi juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika menculik para pembudidaya wanita dan menjadikannya kuali adalah tindakan yang salah, itu juga merupakan kesalahan murid sekte. Selama orang-orang Taitian itu tulus, mereka akan menyerahkan orang yang tidak penting. Hal semacam ini tidak dilakukan sekali atau 2 kali oleh orang Taitian, dan bahkan pelaku sebenarnya, Li Liheng, tidak akan diserahkan. Tentu saja, orang yang diserahkan pastilah seseorang di sekitar Li Liheng. Situasi Yang Si saat ini seperti orang mati. Jika dia naik, orang-orang Taitian pasti tidak akan bisa menyerahkannya. Situasi yang paling mungkin terjadi adalah orang yang dikendalikan oleh Yang Si telah diserahkan, dan bahkan pembungkaman dilakukan oleh orang lain, menyelamatkan Yang Si dari melakukannya sendiri. Selama orang-orang Taitian lulus ujian ini, pasti akan ada penyelidikan internal. Master Sekte Muda yang menjanjikan telah dihapuskan, dan Yang Chen kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Mungkinkah Yang Chen masih memiliki buah yang enak untuk dimakan? Apa yang harus dihadapi Yang Chen jelas merupakan balas dendam gila dari orang-orang Taitian yang marah, dan dia tidak bisa menghindari kematian. Sepertinya waktunya tepat, terutama karena Li Liheng telah mengatakan bahwa setelah formasi penekan asal mula tanpa batas mata arai alam semesta diaktifkan, tidak ada cara untuk menghentikannya dan hanya bisa menunggu hingga selesai. Ini juga berarti tidak ada yang akan mengganggu Yang Lan dan saudara perempuannya Yang Lan sebelum mereka naik. Segalanya tampak sempurna, namun sayangnya waktunya singkat. Yang Lan tidak bisa memikirkan ide yang lebih sempurna. Kalau tidak, dia ingin melihat wajah Yang Chen sebelum dia meninggal. Pasti sangat menyenangkan. Mata formasi khusus dari formasi penindasan asli tanpa batas langit dan bumi sangatlah penting, sedemikian rupa sehingga para petinggi sekte telah membangun sebuah istana di sana untuk menyembunyikannya, dan selalu ada penatua biasa yang menjaganya. Tentu saja, penatua yang bertanggung jawab tidak mengetahui tujuan dari inti arai. Dia hanya tahu bahwa ini adalah area terlarang dan tidak ada yang diizinkan masuk dengan mudah. Ketika Yang Lan diantar ke istana mata formasi, Master Sekte Li dari Taitianmen baru saja menyambut para tetua dari beberapa sekte besar ke ruang resepsi. Para tamu yang terhormat, orang Taitian merasa tersanjung atas kehadiran Anda.
Sekte Guru Li menyambut semua orang dengan sangat antusias dan duduk sesuai dengan tamu dan tuan rumah. Kemudian dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang, saya tidak tahu apakah semua orang sudah berkumpul. Apakah ada acara besar? Tidak ada seorang pun yang berani lari ke aula utama gerbang Gunung Taitianmen untuk menanyai mereka. Ini adalah kepercayaan orang-orang Taitian. Sekte Master Li tidak akan memikirkan kemungkinan ini sama sekali. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi di luar, dan semua orang berkumpul untuk meminta warga Taitian menegakkan keadilan. Memang ada peristiwa besar. Orang yang berbicara adalah seorang tetua dari Sekte Iblis Tanpa Batas. Kata-katanya sangat tidak sopan. Dia langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 tablet roh Natal. Dia terkekeh beberapa kali dan kemudian berkata sambil mengertakkan gigi, sekteku memiliki 2 tetua yang dipenjarakan oleh sektemu. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Aku harap kamu bisa melepaskan kedua tetua itu. Sekte Iblis Tanpa Batasku akan abadi selamanya bersyukur. Begitu tetua sekolah iblis janji selesai berbicara, Master Sekte Li dan yang lainnya mengerutkan kening untuk beberapa saat. Taitianmen adalah sekte Tao, dan sekolah setan janji adalah sekte setan. Taoisme dan sekte setan tidak bisa hidup berdampingan. Menghilangkan setan dan membela Taoisme selalu menjadi tujuan orang Taitian. Menangkap 2 tetua sekolah iblis Wuji adalah penghargaan besar bagi para murid sekte tersebut. Mengapa tidak ada yang mendengarnya? Namun, Master Sekte Li tidak pernah menaruh perhatian pada para tetua sekolah iblis janji untuk meminta bantuan. Meskipun sekolah iblis Wuji adalah sekte iblis besar, Taitianmen tidak memperhatikannya. Semua orang berselisih dengan sekte setan. Merupakan suatu rahmat untuk menangkap orang-orang dan tidak membunuh mereka. Namun mereka tetap ingin melepaskannya. Mimpi yang sangat besar. Sekolah iblis Yin yang saya juga ingin meminta bantuan dari sekte Anda. Perwakilan dari sekolah iblis janji adalah tetua pertama, Nyonya Fang Hua. Pada saat ini, Nyonya Fang Hua juga mengeluarkan 3 tablet roh kelahiran dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. 3 tetua dari sekte saya telah hilang selama 200 tahun. Tolong buat kami nyaman. Selanjutnya, ada beberapa tetua sekte iblis, semuanya mengeluarkan tablet roh sumber kehidupan mereka dan kemudian meminta bantuan dari sekte surga terbesar. Serangkaian hal membuat sekte Master Li dan beberapa tetua inti bingung. Kapan sekte mereka menjadi begitu kuat? Mereka telah menangkap begitu banyak tetua sekte iblis, dan mereka adalah tetua di tahap jiwa baru lahir dan daceng dengan tablet roh kelahiran. Sebagai manajer sekte, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Jika itu hanya sekte iblis yang meminta bantuan, pejabat tingkat tinggi Taitianmen dapat mengabaikannya sepenuhnya. Penganut Tao dan sekte setan tidak dapat didamaikan. Kedua belah pihak telah menjadi musuh selama ratusan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa melepaskannya setelah menangkapnya? Jika bukan karena para tetua sekte iblis ini mengunjungi gunung sesuai aturan, mungkin mereka juga akan tinggal. Mereka masih ingin meminta bantuan. Apakah mereka lelah hidup? Tapi masalahnya bukan hanya sekte setan. Setelah sekte iblis selesai berbicara, itu segera menjadi perwakilan dari klan iblis. Tindakan setiap orang sama persis. Pertama, mereka mengeluarkan tablet roh kelahiran mereka, kemudian meminta bantuan orang Taitian, dan meminta orang Taitian untuk melepaskan beberapa tetua yang ditangkap. Pada saat ini, Master Sekte Li dan yang lainnya telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Klan iblis bukan lagi musuh bebuyutan, tidak seperti sekte iblis. Jika uang tebusan yang cukup dibayarkan secara pribadi, selama itu bukan kejahatan keji, bukan tidak mungkin untuk mempertimbangkannya. Namun bantuan itu tidak datang begitu saja. Sekte Master Li dan beberapa pejabat tingkat tinggi bahkan tidak tahu apakah mereka termasuk dalam Taitianmen. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Gerbang Gunung Taitianmen dihancurkan. Mereka pernah dengan penuh semangat menyerap klan iblis ke dalam aula eksentrik untuk memperkaya kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa menangkap sejumlah besar master klan iblis tanpa alasan dan memenjarakan mereka? Hal ini sendiri nampaknya sangat tidak normal. Setelah klan iblis, itu adalah aliansi kultivator nakal. Tindakan beberapa perwakilan sama persis dengan tindakan sekte iblis dan klan iblis. Mereka semua mengeluarkan tablet roh kelahiran mereka dan kemudian pergi ke orang Taitian untuk menanyakan orang-orang. Selama seseorang tidak bodoh, dia dapat melihat ada sesuatu yang salah saat ini. Bukankah orang-orang Taitian ingin menyinggung semua pengikut Tao di dunia? Mengapa mereka melakukan ini pada aliansi penggarap nakal? Apa yang sebenarnya membuat pejabat tinggi Taitianmen runtuh adalah tindakan para tetua dari 4 sekte besar. Mereka juga mengeluarkan banyak tablet roh kelahiran dan kemudian meminta bantuan orang Taitian. Bagaimana mungkin? Bahkan jika orang-orang Taitian mengambil tindakan, tidak mungkin bagi mereka untuk secara terang-terangan menculik para tetua dari 4 sekte utama sekte Dao, bukan? Chapter 1394. Apakah kalian bercanda? Senyuman Master Sekte Li sudah agak tidak wajar. Melihat situasinya kurang baik, Ketua Balai Luar Negeri segera berbicara untuk membantu. Bercanda, Penatua Yanhe dari Sekte Awan Biru langsung menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Maoki, kita tidak punya waktu luang untuk datang ke Taitianmen bersama-sama untuk bercanda, bukan? Dengan itu, dia mendorong tablet roh Natal di sampingnya dan berkata dengan wajah cemberut, ini adalah tablet roh Natal dari beberapa tetua wanita di sekte saya. Mereka telah berada di luar selama lebih dari 100 tahun dan belum dapat menemukannya, keberadaan mereka. Namun, ada tanggapan di gerbang Gunung Taitianmen. Jika Hall Master mau tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2. Begitu suara penatuasi turun, semua tamu yang maju mendorong tablet roh Natal yang baru saja mereka keluarkan dari tubuh mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua orang mengungkapkan maksud yang sama. Jika orang Taitian tidak mempercayainya, mereka bisa langsung mengujinya. Kali ini, para Taitianmen, dari Sekte Master Li, semua mengubah ekspresi mereka.
Kapan sekte mereka menangkap begitu banyak tetua dari sekte besar ke Tai Tianmen? Maoki tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil tablet roh Natal di depan Penatua Si dan segera mengaktifkannya untuk memeriksanya. Sekte Guru Li dan beberapa sesepuh lainnya melakukan hal yang sama. Semua orang mengambil Natal Spirit tablet terdekat dan segera memeriksanya. Dalam sekejap, wajah Master Sekte Li dan beberapa tetua berubah drastis. Mereka ingin menggunakan fakta untuk menunjukkan bahwa tamu-tamu ini berbohong dan bercanda, tetapi Natal Spirit tablet tidak akan berbohong. Mereka bahkan dapat mengetahui bahwa pemilik Natal Spirit tablet berada dalam jarak ratusan mil. Perlu diketahui bahwa ini adalah aula resepsi gerbang gunung bagian dalam, dan itu pasti berada di dalam arai penyegel iblis. Bahkan jika ada tablet roh Natal, mustahil untuk mendeteksi keberadaan pemiliknya melalui Demon Ceiling Array. Ketika mereka pertama kali mendapatkan Demon Ceiling Array, mereka sudah mencobanya puluhan kali di Istana Chunyang. Setelah Demon Ceiling Array mereka selesai, mereka juga telah mencobanya berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Setelah memastikan bahwa orang-orang dari sekte utama tidak berbohong, reaksi pertama dari Master Sekte Li dan beberapa sesepuh inti adalah apakah ini adalah konspirasi melawan Tai Tianmen. Sekte Tai Tianmen adalah sekte nomor 1 di Sekte Dao. Mereka sudah lama menjadi pusat perhatian, mustahil bagi mereka untuk tidak membangkitkan kecemburuan dan ketidakpuasan sekte lain. Sebagai manajemen puncak orang-orang Tai Tian, mereka merasakan krisis. Dengan begitu banyak anggota sekte besar yang datang pada saat yang sama, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa mereka menargetkan orang-orang Tai Tian. Selama beberapa tetua tingkat tinggi dari sekte menyelinap ke lingkaran dalam Tai Tianmen, maka semua orang akan mencari-cari kesalahan mereka. Hal semacam ini sepertinya terlalu mudah bukan? Namun, para petinggi diam-diam menjadi waspada. Perlu diketahui bahwa waktu tersingkat bagi mereka yang menghilang adalah sekitar 100 tahun, bahkan paling lama sudah hilang lebih dari 200 tahun. Jika itu benar-benar sebuah konspirasi, mungkinkah begitu banyak anggota sekte yang mulai mengincar orang-orang Tai Tian 200 tahun yang lalu? Jika itu masalahnya, meskipun dia tidak berhasil kali ini, itu masih akan menjadi masalah besar di masa depan. Semuanya, apakah ada kesalahpahaman di sini? Dalam hal ini, Master Sekte Li dan beberapa tetua inti memiliki rencana yang matang dan tidak takut jika banyak orang yang hadir akan menentang mereka. Ini adalah Sekte Tai Tianmen, bukan tempat lain. Sekalipun begitu banyak anggota sekte yang ingin melakukan konspirasi, mereka harus melihat apakah itu mungkin. Apakah ada kesalahpahaman atau tidak bisakah kita membawa orang tua kita yang hilang dan bertanya kepada mereka? Para tetua dari 5 elemen sekte telah lama memiliki masalah dengan orang-orang Tai Tian. Masalah orang-orang Tai Tian yang mengincar sekte 5 elemen di lembah pasir tandus masih belum terselesaikan. Kali ini, mereka tidak boleh membiarkan orang Tai Tian lolos lagi, jadi mereka langsung mengatakannya dengan nada mengejek. Baiklah, mari kita pergi bersama dan melihat apa yang mereka katakan. Mendengarkan ejekan tetua sekte 5 elemen, Master Sekte Li juga marah di dalam hatinya. Seorang tetua kecil juga berani bersikap kasar di aula utama sekte Tai Tianmen. Jika bukan karena begitu banyak orang, mereka akan membuat orang ini menghilang sekali saja. Sejauh ini, tidak ada satupun tetua dari sekte utama yang menyebutkan masalah sutra hati setan. Pertama, mereka tidak ingin membangkitkan kewaspadaan orang-orang Tai Tian. Kedua, tidak ada bukti langsung. Mereka baru saja mendengar kata-kata dari mulut Li Junyu, dan mereka tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, orang-orang Tai Tian masih merupakan raksasa yang menakutkan. Meskipun sekte manapun tidak akan takut pada mereka, masih belum cukup untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa disandingkan. Terkadang, mereka tidak dapat sepenuhnya berselisih satu sama lain, tidak ada ruang untuk negosiasi. Yang mengejutkan para petinggi Tai Tianmen, posisi semua kultivator wanita yang hilang semuanya menunjuk ke satu arah. Beberapa petinggi berspekulasi ke arah itu dan segera menyadari bahwa mungkin ada sedikit masalah. Arah itu jelas merupakan arah istana Tuan Muda Sekte, Lili Heng. Pada saat ini, mata khusus formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi telah terbuka, dan kekuatan spiritual dalam formasi perlahan mengalir ke mata formasi. Yang Lan, yang dari tadi menatap dengan gugup, akhirnya melepaskan hatinya sepenuhnya. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menghentikan mata formasi, dan dengan perlindungan mata formasi, bahkan penatua tertinggi tidak dapat terburu-buru untuk membawa dia dan Yang Lan. Master Sekte Li dan beberapa tetua inti membawa perwakilan dari sekte utama dan terbang bersama ke tempat di mana para pembudidaya wanita yang hilang berada. Gerbang gunung bagian dalam Tai Tianmen hanya berjarak beberapa ratus mil dari sini. Bahkan tidak butuh setengah jam untuk terbang dengan pedang. Salam, Master Sekte. Salam, sesepuh. Melihat Master Sekte Li dan beberapa tetua inti muncul pada saat yang sama, para pelayan yang melayani Master Sekte muda segera memberi hormat dengan hormat. Selama bertahun-tahun, Master Sekte dan tetua inti telah datang pada waktu yang sama lebih dari sekali atau dua kali, dan mereka sudah terbiasa dengannya. Beberapa tetua inti dari Tai Tianmen semuanya mengerutkan kening saat ini. Jejak para pembudidaya yang hilang yang ditunjukkan oleh tablet roh sumber kehidupan di tangan mereka juga ada di sini, tetapi mereka telah berada di sini lebih dari sekali atau dua kali, tetapi mereka belum pernah melihat orang asing muncul. Bahkan jika mereka menggunakan kesadaran spiritual untuk menjelajah sekarang, mereka tidak menemukan kesadaran spiritual yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tuan Muda Sekte itu? Sekte Guru Li mengabaikan para pelayan ini dan bertanya langsung dengan wajah cemberut. Melapor kepada ketua sekte, setelah ketua sekte muda menghukum manajer yang kemarin lusa, dia mundur sendiri dan belum keluar sampai sekarang. Seorang pelayan segera menjawab dengan cerdik. Mundur, Sekte Master Li mengerutkan kening lagi. Budidaya metode budidaya kesadaran spiritual spasial oleh Lili Heng sangat penting bagi sekte. Bukanlah hal yang baik untuk mengganggu retretnya sesuka hati.
Namun, jejak para pembudidaya yang hilang itu jelas mengarah ke sini. Kini perwakilan dari sekte utama juga menunggunya memberikan penjelasan. Tampaknya jika Lily Heng tidak keluar untuk menjelaskan, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Sambil memikirkannya, tiba-tiba wajah seorang tetua inti berubah drastis, dan dia berseru, bagaimana bisa? Dia tiba-tiba bergegas ke ruangan sunyi tempat Lily Heng mundur. Chapter 1395. Melihat tingkah laku tetua tersebut, Master Sekte Li dan beberapa tetua lainnya tercengang, dan mereka segera menemukan kelainan tersebut dengan kesadaran spiritual mereka. Lily Heng, yang seharusnya mundur, sepertinya terbaring tak sadarkan diri di tanah. Bagaimana ini bisa menjadi retret? Ketika perwakilan dari sekte utama yang mengikuti melihat situasi ini, mereka tidak peduli tentang penggunaan kesadaran spiritual secara terang-terangan di wilayah Taitianmen. Mereka semua melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan kelainan Lily Heng. Master Sekte Li, Master Sekte Muda sedang sakit, tetapi hal-hal di sekitar Master Sekte Muda, lebih baik jangan menyentuhnya dengan mudah. Lady Fang Hua dari Sekolah Iblis Yin yang berkata langsung. Dia adalah anggota dari Sekte Iblis, dan dia tidak pernah berurusan dengan orang Taitian. Dia tidak takut menyinggung orang Taitian, dan dia mengatakan apa yang ingin dikatakan orang lain tetapi tidak berani mengatakannya. Mengapa, Nona Fang Hua, Anda masih takut dengan favoritisme orang Taitian saya? Sekte Master Li sangat marah, dan niat membunuh di matanya menghilang. Jika bukan karena begitu banyak orang, dia pasti sudah membunuh Lady Fang Hua sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan dia berbicara seperti ini di depannya? Sekte Guru Li, meskipun kata-kata Nona Fang Hua kasar, ada kebenarannya. Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau, pada saat ini, melompat menjadi orang baik. Karena semua orang memiliki keraguan, Master Sekte Li harus menghindari kecurigaan sedikit, sehingga semua orang dapat yakin. Oke, ayo masuk bersama. Master Sekte Li hampir ingin menyerang, pemimpin Sekte Taitianmen, di gerbang gunung bagian dalam Taitianmen, kapan dia menderita kemarahan seperti ini. Jika perwakilan dari Sekte utama tidak dapat menemukan bukti apapun kali ini, maka orang Taitian tidak akan pernah menyerah. Di bawah pengawasan kesadaran spiritual begitu banyak orang pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah penatua tertinggi, mustahil untuk melakukan trik di depan publik. Penatua yang bergegas masuk juga memahami hal ini. Sebagai inti tingkat tinggi, dia juga tahu pentingnya. Ia hanya memperhatikan tubuh Lily Heng dan tidak menyentuh apapun pada tubuh Lily Heng, agar tidak meninggalkan bukti apapun bagi perwakilan sekte besar. Pada saat ini, Lily Heng benar-benar kehilangan kesadarannya dan terbaring lemas di tanah. Tidak peduli bagaimana penatua memanggilnya, dia tidak dapat bangun. Selain orang-orang Taitian, orang-orang lain yang datang sama sekali tidak tertarik dengan kondisi Lily Heng. Mereka hanya memedulikan hal lain, gelang Qian Kun Lily Heng. Sebagai Tuan Muda Taitianmen, dia tentu saja tidak akan menggunakan tas kosmos tingkat rendah. Gelang kosmos ini telah disempurnakan oleh pakar agung-agung. Tidak hanya sangat luas dan aman, tetapi juga memiliki fungsi pelindung. Biasanya, benda itu berbentuk pelindung pergelangan tangan, yang memudahkan Lily Heng mengakses barang-barang di dalamnya kapan saja. Semua tablet roh natal menunjuk ke gelang kosmos. Bahkan Master Sekte Li dan beberapa tetua inti lainnya telah memperhatikan hal ini. Pada saat ini, hati Master Sekte Li dan beberapa tetua tenggelam. Orang-orang hilang itu ada di dalam gelang kosmos milik Lily Heng. Tampaknya orang-orang Taitian berada dalam masalah besar kali ini. Gelang kosmos diturunkan dan ditempatkan di depan semua orang. Untuk menghindari kecurigaan, Master Sekte Li menemukan pelayan tingkat rendah dari luar untuk melakukan ini. Basis budidaya pelayan ini hanya pada tahap pendirian yayasan. Tidak mungkin membuka gelang kosmos Lily Heng, dan di mata semua orang, itu tidak bisa dipalsukan sama sekali. Pada saat ini, seorang tetua membantu Lily Heng berdiri dan memeriksanya dengan cermat. Dengan pemeriksaan ini, para tetua menjadi pucat karena ketakutan. Lily Heng tampaknya menderita penyimpangan Qi. Bukan hanya energi spiritual dalam tubuhnya yang berantakan, bahkan laut pengetahuannya pun hampir hancur. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Harus dikatakan bahwa pengaturan Yang Lan sangat cerdik. Saat ini, beberapa sesepuh tidak menemukan masalah yang paling serius. Faktanya, Lily Heng telah lumpuh total. Lautan kesadarannya tampaknya hanya setengah hancur, tetapi kenyataannya, di dalamnya benar-benar berantakan. Bahkan jika prinsip agung Golden Immortal datang, dia tidak dapat memulihkannya. Pentingnya Lily Heng bagi orang-orang Taitian terbukti dengan sendirinya. Yang lain tidak mengerti, tapi bagaimana mungkin anggota inti senior Taitianmen yang hadir tidak mengerti. Saat ini, mereka tidak lagi peduli pada hal lain. Penting untuk menyelamatkan Lily Heng terlebih dahulu. Selama Lily Heng aman dan sehat, mereka dapat terus menjaga komunikasi dengan senior Liu Fengzi di dunia spiritual. Orang Taitian akan mendapat dukungan yang tidak bisa dipatahkan. Adapun masalah di depan mereka, beberapa anggota inti senior memahami bahwa meskipun itu merepotkan, orang-orang Taitian tidak akan mampu menolaknya. Paling buruk, mereka akan menurunkan status mereka, memberikan wajah yang cukup kepada sekte utama, dan memberikan kompensasi yang cukup. Dengan keuntungannya, siapa yang tidak tergiur? Ketika orang-orang Taitian pulih di masa depan, mereka akan menyelesaikan penghinaan hari ini satu persatu. Pada saat ini, bagaimana mungkin beberapa anggota senior Taitianmen tidak melihat bahwa kultivator perempuan yang hilang pasti ada hubungannya dengan Lily Heng? Mungkin Lily Heng masih muda, sembrono, dan kurang pengendalian diri, jadi dia menculik beberapa kultivator wanita cantik untuk berkultivasi ganda. Pada akhirnya, hanya Master Sekte muda yang bejat. Selama tidak ada yang terbunuh, semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, itu juga merupakan kesalahan Master Sekte Li dan beberapa tetua inti karena terlalu sombong dan keras kepala terhadap Lily Heng. Penampilan Lily Heng sebelumnya sungguh luar biasa.
Dia berkomunikasi dengan senior Liu Fengzi di dunia spiritual menggunakan metode budidaya roh spiritual lintas batas, yang membawa banyak manfaat bagi sekte. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Li Liheng sudah menjadi master sekte Tai Tianmen berikutnya. Dengan mentalitas ini, semua orang menutup mata terhadap beberapa tindakan Li Liheng sehari-hari. Bahkan ketika Li Liheng dengan berani merekrut beberapa ahli untuk memperkuat kekuatannya sendiri, para petinggi tetap menutup mata terhadap hal itu. Masa depan seluruh sekte adalah milik Li Liheng. Apa gunanya merekrut beberapa master saat ini? Mereka bahkan sengaja menyuruh beberapa tokoh penting di fraksinya sendiri untuk berhubungan baik dengan Li Liheng. Jika pimpinan puncak mempunyai sikap seperti itu, maka bisa dibayangkan sikap jajaran bawah. Akibatnya, kekuatan master sekte muda di sekte hampir bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan ketika dia menculik kultivator wanita cantik dari sekte lain, para pemimpin senior tidak mendengar sepatah kata pun tentang hal itu. Dari sudut pandang lain, ini tidak berarti bahwa Li Liheng benar-benar mampu dan pasti memenuhi syarat untuk menjadi master sekte Tai Tianmen di masa depan. Dia sangat luar biasa sekarang. Di masa depan, ketika dia benar-benar mengambil alih kekuasaan, bukankah orang-orang Tai Tian akan menyatukan dunia? Apa bakat luar biasa itu? Ini dia. Saat ini, para pemimpin senior Tai Tianmen belum menyadari keseriusan masalah ini, namun mereka memiliki persiapan psikologis yang cukup. Kali ini, tidak akan mudah untuk dilewati, dan bahkan mereka akan kehilangan banyak muka. Tuan muda sekte mereka sendiri telah membuat masalah besar. Jika mereka tidak menunjukkan sikap pertama, tidak memberikan muka yang cukup kepada orang lain, dan tidak memberikan kompensasi yang cukup, bagaimana mungkin sekte utama melepaskannya? Dua tetua menjaga Li Liheng, dan tetua lainnya serta master sekte Li menghadapi perwakilan dari sekte utama. Di depan semua orang, seorang tetua dengan hati-hati dan perlahan membuka gelang interspatial dan mengeluarkan benda-benda di dalamnya satu persatu. Namun, ketika dia mendapatkan harta ajaib yang tampak seperti model halaman kecil, wajah tetua itu tiba-tiba berubah. Chapter 1396. Model halamannya tampak seperti senjata ajaib gua abadi pada pandangan pertama. Ketika dia mendapatkan senjata ajaib, tetua itu secara tidak sadar menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, dan segera menemukan situasi di gua abadi. Penatua Liu, mohon bersikap lembut. Ada lebih dari 20 ahli tahap kenaikan besar dari semua sekte besar, dan mereka semua mengamati dengan cermat gerakan Penatua Liu. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat kelainannya sekarang? Segera, seseorang angkat bicara untuk mengingatkannya, yang juga merupakan peringatan. Penatua Liu melirik Master Sekte Li, dan Master Sekte Li serta dua tetua lainnya mengangguk seolah-olah mereka telah menerima nasib mereka. Dari sudut pandang psikologis, mereka sudah tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Li Liheng. Itu tidak lebih dari anak muda yang bejat. Ini bukanlah suatu kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan. Di mata orang-orang di sekitarnya, Penatua Liu menghela nafas dan membuka senjata ajaib gua abadi. Mata semua orang berkedip dan mereka segera melihat situasi di dalam gua abadi. Hanya dengan satu pandangan, semua orang hampir pecah. Di dalam gua abadi, ada hampir 200 wanita telanjang, semuanya tampak seperti telah tak terhitung jumlahnya. Semua mata mereka kusam, seolah-olah mereka adalah mayat berjalan. Penatua Li, Saudari Liu, Aula Tuan Panjang. Penatua Bei, serangkaian suara keluar dari mulut perwakilan sekte, dan mereka telah mengenali identitas wanita telanjang itu satu persatu. Saat seruan meningkat, makian mulai terdengar. Tindakan perwakilan sekte selanjutnya benar-benar membuat beberapa orang Tai Tian tingkat tinggi merasa malu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan beberapa gaun, dan mereka yang tidak menggunakan kain atau kulit untuk membungkus semua tubuh wanita telanjang itu. Sekarang orang-orang Tai Tian tingkat tinggi memperhatikan bahwa perwakilan dari sekte utama semuanya adalah wanita, dan mereka sudah menduga pemandangan ini. Pencuri yang hebat, kamu gila, serangkaian kutukan sampai ke telinga orang-orang Tai Tian tingkat tinggi, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menyangkal apapun dan hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya berdalih. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana mengakhiri masalah ini. Sekte telah melakukan tindakan yang begitu kejam. Jika berita ini tersiar, reputasi orang-orang Tai Tian akan mencapai titik terendah. Pemimpin bermartabat dari Sekte Dao sebenarnya adalah orang mesum. Bagaimana orang-orang Tai Tian bisa mengangkat kepala mereka di masa depan? Jika itu adalah murid biasa yang melakukan hal tercela seperti itu, tidak perlu memikirkannya. Mereka akan membunuhnya terlebih dahulu untuk menebus kejahatan mereka sebelum membicarakan hal lain. Namun, orang yang melakukan ini adalah Tuan Muda Sekte Li Liheng. Bahkan jika mereka tidak melihat hal lain, mereka harus mempertimbangkan teknik budidaya spiritual lintas alam yang dia kembangkan. Setidaknya sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang berhasil mengembangkan seni penyempurnaan spiritual trans alam, yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan alam spiritual. Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan bimbingan yang diberikan Li Liheng kepada semua orang melalui senior Liu Fengzi, serta berbagai manfaat yang dia bawa untuk perkembangan pesat Tai Tianmen dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya berdasarkan poin ini saja, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mereka harus memperlakukan Li Liheng. Dalam benak Master Sekte Li, saya tidak tahu berapa banyak pikiran yang terlintas dalam sekejap. Li Liheng harus dilindungi, tetapi bagaimana melindunginya adalah sebuah masalah. Mungkin mereka bisa menggunakan metode menggantikan Li Liheng palsu untuk membunuh orang, dan kemudian membiarkan Li Liheng mengubah wajahnya dan mengambil alih orang-orang Tai Tian dengan identitas lain. Bagaimanapun, teknik budidaya spiritual trans alam tidak boleh hilang. Selama suatu hari mereka dapat menghubungi senior Liu Fengzi, suatu hari orang Tai Tian akan memiliki modal untuk kembali. Di hati beberapa anggota tingkat tinggi, mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka memarahi Li Liheng. Jika dia bernafsu, biarlah.
Mungkinkah tidak ada murid perempuan cantik di sekte tersebut? Mengapa dia harus memprovokasi para penggarap perempuan dari sekte lain? Selain itu, murid tingkat rendah tidak diizinkan, mereka harus menjadi leluhur tahap Yuanying dan master tahap Dacheng. Apakah ini tidak cukup merepotkan sekte? Sekte Master Li, apa lagi yang ingin kamu katakan? Penatua Min hampir pecah. Penatua Bei dan Penatua Liu, yang telah lama hilang, ditemukan di Taitianmen dan menjadi seperti ini. Secara khusus, keduanya adalah pengkhianat Pulau Abadi Giok Hijau. Apa niat orang Taitian menerima mereka? Beberapa hal benar-benar tidak berani dijelaskan secara mendalam. Setidaknya beberapa anggota sekte utama, termasuk orang Taitian sendiri, mengetahui bahwa Liu Ziwei sebenarnya adalah Zhao Ziwei, putri dari patriark keluarga Zhao. Masalahnya adalah Zhao Family Manor dihancurkan. Kecuali keluarga Yang Chen, tidak ada yang selamat. Bagaimana Penatua Bei dan Liu Ziwei jatuh ke tangan orang Taitian? Mungkinkah orang-orang Taitian sudah lama berkolusi dengan keluarga Zhao? Sekte memiliki murid yang tidak layak, tidak ada yang ingin saya katakan. Sekte Master Li menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Sekarang semakin rendah sikapnya, semakin sedikit kemarahan sekte utama. Bagaimanapun, mereka harus melewati rintangan ini terlebih dahulu. Apakah itu hanya murid yang tidak layak? Tetua dari sekte Qiankun tiba-tiba menyela pada saat ini. Apa maksudmu? Penatua Liu segera bertanya. Apa yang mereka lihat di depan mereka jelas merupakan masalah master sekte muda Li Liheng saja. Apakah mereka ingin melibatkan orang lain? Lihat apa ini. Tetua dari sekte Qiankun tiba-tiba melemparkan sepotong batu giok ke wajahnya dan hampir berteriak dengan nada histeris. Pahala dari master sekte muda itu sedikit. Menurut catatan penghargaan pahala, orang-orang Taitian benar-benar memiliki banyak tuan. Jadi banyak master telah dikirim untuk membantu master sekte muda berburu kecantikan. Saya kagumi. Ketika semua orang dikejutkan oleh begitu banyak wanita di depan mereka, tetua dari sekte Qiankun telah menatap sisa benda di gelang Qiankun Li Liheng. Hanya melihat sepotong batu giok, dia tidak bisa menahannya lagi dan segera pecah. Tercatat pada slip giok adalah waktu dan tempat di mana kultivator perempuan dibawa kembali. Semuanya sangat jelas. Hampir semua wanita telanjang yang ditemukan di sini terekam. Ketika sesepuh dari sekte Qiankun pecah, semua orang pulih. Begitu banyak master panggung Yuanying dan panggung Dacheng ditangkap secara diam-diam. Bagaimana master sekte muda Li Liheng bisa melakukannya sendiri? Hanya dengan melihat catatan-catatan itu, setidaknya ada lebih dari ratusan master panggung Yuanying, puluhan master panggung Dacheng, dan bahkan lebih dari selusin tetua hebat yang terlibat. Daftar ini saja mencakup setidaknya seperempat dari penguasa Taitianmen. Jika orang Taitian ingin menggunakan Li Liheng untuk menyelesaikan masalah ini, itu hanyalah mimpi. Mimpi buruk itu sepertinya belum berakhir sama sekali. Tepat ketika Master Sekte Li dan beberapa tetua inti masih memeras otak tentang bagaimana menghadapi situasi di depan mereka, seorang kultivator wanita tahap Dacheng yang diselamatkan tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata sesekali. Selamatkan aku, dia mengolah, sutra hati setan. Basis budidaya kultivator wanita ini cukup tinggi. Meskipun dia telah digunakan sebagai kuali oleh Li Liheng selama beberapa dekade, dia belum sepenuhnya terbuang dan masih ada sedikit pun kesadaran. Saat ini, ketika dia melihat wajah yang dikenalnya, dia segera meminta bantuan orang yang lebih tua. Mendengar kata, sutra hati setan, mata Master Sekte Li menjadi hitam dan dia hampir pingsan ke tanah. Chapter 1397. Dahulu kala, Li Liheng menangis dan memohon kepada senior Liu Fengzi untuk menunjukkan kepadanya cara meningkatkan pengembangan kesadaran spiritualnya. Karena Li Liheng mengembangkan metode penanaman kesadaran spiritual spasial, penanaman kesadaran spiritualnya adalah unik dan tidak ada cara yang baik untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya. Senior Liu Fengzi memikirkannya lama sebelum mengucapkan sutra hati iblis. Namun, senior Liu Fengzi sama sekali tidak setuju dengan metode kultivasi Li Liheng. Tidak hanya senior Liu Fengzi tidak setuju, bahkan setelah mendengar penceritaan kembali Li Liheng, Master Sekte Li dan beberapa tetua inti semuanya tidak setuju setelah memahami sutra hati iblis. Sutra hati iblis, itu adalah sejenis seni iblis. Belum lagi Taitianmen, sebagai pemimpin Sekte Dao, tidak boleh mengolahnya. Bahkan di Sekte Iblis, sutra hati iblis juga merupakan metode budidaya yang tabu. Taitianmen memiliki pendahulu yang membunuh iblis dan membunuh orang yang mengolah sutra hati iblis, tetapi mendapatkan metode penanaman sutra hati iblis. Setelah dibawa kembali, ditaruh di rak dan orang biasa tidak boleh melihatnya sama sekali. Itu hanya disimpan sebagai catatan. Setelah memahami gambaran metode kultivasi semacam ini, Master Sekte Li secara pribadi memerintahkan agar Li Liheng tidak boleh memikirkannya. Cara kultivasi yang merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri seperti ini jelas bertentangan dengan keharmonisan langit dan bumi. Bagaimana Master Sekte Muda Taitianmen bisa mengembangkan metode budidaya semacam ini? Terlebih lagi, dengan situasi Li Liheng, dengan bimbingan langkah demi langkah dari senior Liu Fengzi, bagaimana dia bisa mengembangkan metode kultivasi semacam ini? Entah bagaimana Li Liheng berani diam-diam memeriksa metode budidaya ini dan bahkan mulai mengolahnya. Pada awalnya, Guru Sekte Li dan yang lainnya berpikir bahwa Li Liheng hanya bernafsu, jadi dia menangkap para kultivator wanita ini, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Li Liheng hanya menggunakan para kultivator wanita ini sebagai kuali untuk meningkatkan budidaya kesadaran spiritualnya. Pantas saja Li Liheng yang baru berada di tahap tengah Yuanying sudah memiliki kesadaran spiritual tahap tengah Dacheng, ternyata itu adalah berkat sutra hati iblis. Kali ini mengapa para pembudidaya wanita ini menjadi seperti ini, ada penjelasan yang sangat masuk akal dan tidak dapat disangkal. Wanita tadi adalah yang pertama. Segera, satu demi satu, beberapa kultivator wanita di tahap Dacheng mulai sesekali mengidentifikasi bahwa mereka digunakan sebagai kuali sutra hati iblis. Saya tidak cukup ketat dan ditipu oleh orang lain. Saya bertanggung jawab atas hal seperti itu.
Pada saat ini, wajah Sekte Guru Li pucat, dan dia tidak lagi benar seperti sebelumnya. Bahkan bentuk sapaan pun berubah menjadi, yang ini. Memikirkan kembali masa lalu, kapan pemimpin bermartabat dari Sekte Tianmen tidak tinggi dan perkasa. Menyebut dirinya, yang ini, sudah menunjukkan mukanya kepada orang lain. Kapan dia pernah dengan rendah hati menyebut dirinya, yang ini. Sekte Master Li berarti kamu berencana untuk mengakui kesalahanmu dan membiarkannya pergi. Orang-orang dari aliran sesat bukanlah orang-orang yang mudah bergaul. Karena mereka telah memanfaatkan kelemahan orang-orang Taitian, tidak mungkin mereka membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika mereka tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang, kapan mereka akan melakukannya? Kami, orang-orang Taitian, tidak akan menutupi semua murid yang terlibat. Serahkan mereka dan biarkan semua orang menanganinya. Pada saat ini, Master Sekte Li juga menunjukkan karakternya yang kejam. Masalah ini tidak dapat dibendung lagi, dan menyerahkan Li Liheng tidak dapat menenangkan situasi. Mereka hanya dapat menangani semua orang yang memberikan sedikit kontribusi sebagai imbalan atas waktu penyangga orang-orang Taitian. Meskipun jumlah orang-orang itu sudah memiliki seperempat kekuatan Taitianmen, pada saat ini, jika tidak dilakukan dengan baik, mereka pada akhirnya akan diserang oleh sekte utama. Lebih baik kehilangan sebagian kekuatan mereka daripada dikepung. Sekte Master Li segera mengambil keputusan dan memotong pergelangan tangannya. Semuanya akan dibicarakan nanti. Master Sekte Li harus berjanji untuk segera menanganinya, dan dia akan menyerahkannya kepada sekte utama untuk ditangani. Meskipun perwakilan sekte ini tampaknya datang sendirian, semua orang dapat memahami bahwa pasti ada seseorang di belakang mereka yang menunggu kabar tersebut. Begitu terjadi kesalahan, mereka semua akan segera menyerang. Itu masih persiapan eksternal. Penatua Li percaya bahwa setiap perwakilan sekte yang hadir memiliki harta sihir gua abadi, dan setidaknya ada banyak master sekte yang menunggu mereka. Jika orang-orang Taitian tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, bukan tidak mungkin semua orang akan segera berbalik melawan mereka. Sekte Master Li tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Fondasi sekte tidak boleh dihancurkan oleh mereka. Sekarang, bahkan jika mereka harus menanggung penghinaan, mereka harus mempertahankan sekte tersebut. Masih ada gunung yang hijau, dan tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Masa depan masih panjang, dan ada banyak waktu untuk menyelesaikan rekening. Perwakilan dari sekte utama sedikit malu saat ini. Kinerja orang-orang Taitian saat ini hampir tidak memberi mereka alasan untuk menyerang. Meskipun tidak ada masalah dengan serangan kelompok, apa yang akan terjadi di dunia spiritual dan dunia abadi? Saat semua orang ragu-ragu, seseorang berbicara, tetapi itu secara langsung membuat keputusan Master Sekte Li untuk memotong ekornya untuk bertahan hidup menjadi sia-sia. Penatua Bei Suangyu dari Pulau Abadi Giok Hijau, karena dia dikejutkan oleh Yang Chen pada awalnya, dia takut dan tidak dapat bergerak selama ratusan tahun. Selain itu, para Taitianmen ingin mengetahui rahasia Pulau Abadi Giok Hijau dari mulut Bei Suangyu. Saat itu, Li Liheng mengajukan diri agar dia bisa menghipnotis Bei Suangyu dan membiarkan Bei Suangyu berbicara. Berdasarkan alasan ini, Li Liheng tidak mengambil tindakan terhadap Bei Suangyu, tetapi secara bertahap menggunakan metode Sutra Hati Iblis untuk menyiksa rahasia Pulau Abadi Giok Hijau, yang menyebabkan Bei Suangyu berada dalam kondisi terbaiknya sekarang. Pengaruh Yang Chen telah sepenuhnya berlalu, dan Bei Suangyu cukup pintar untuk membantu, berpura-pura menderita demensia, sehingga dia dapat mempertahankan situasi yang relatif baik. Namun, dia hanya sedikit lebih baik dari kultivator perempuan lainnya. Untuk saat ini, dia belum dihancurkan menjadi orang gila. Dia telah mempertahankan sedikit kewarasannya, tetapi basis kultivasi seluruh tubuhnya telah dihapuskan, dan tidak mungkin untuk pulih. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Bei Suangyu membuat seluruh perwakilan sekte yang hadir marah. Para pembudidaya wanita ini tidak hanya disalahgunakan oleh Li Liheng sebagai tungku, tetapi juga banyak rahasia sekte masing-masing disiksa setelah dikendalikan. Ini juga merupakan perhitungan kecil Li Liheng sendiri. Penyiksaan terhadap Bei Suangyu diketahui oleh sekte, tetapi kultivator wanita lainnya di sekte tidak mengetahuinya. Li Liheng bertanya dan perlahan-lahan merilis berita di masa depan, ini semua adalah pujian. Master Sekte Li dan yang lainnya benar-benar tidak tahu tentang kultivator wanita lainnya, tetapi Bei Suangyu dengan jelas ingat bahwa dia telah bertemu dengan Master Sekte Li dan beberapa tetua inti setelah dia bangun. Jika Master Sekte Li dan yang lainnya masih bisa menyalahkan segalanya pada Li Liheng dan berpura-pura tidak mengetahuinya, maka identifikasi Bei Suangyu dalam situasi ini secara langsung membuat Master Sekte Li dan yang lainnya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Sekte Master Li, kamu, tidak, apa maksudmu dengan ini? Tangan Penatua Min telah diletakkan di atas senjata ajaib gua abadi yang dia bawa, dan pada saat yang sama, pedang terbang kehidupannya juga terungkap secara samar, dan dia langsung bertanya kepada Master Sekte Li. Tidak hanya Sekte Master Li, tetapi perwakilan dari sekte lainnya, kinerja mereka hampir sama. Mata semua orang tertuju pada eksekutif inti dari Sekte Taitianmen, menunggu jawaban mereka. Semua orang sudah tahu di dalam hati bahwa momen berikutnya adalah waktu untuk berubah menjadi musuh. Chapter 1398. Sekte Guru Li dan beberapa tetua inti sekarang menderita. Pada saat itu, kediaman keluarga Zhao dihancurkan, dan Bei Suangyu serta Zhao Ziyu diledakkan oleh ledakan dahsyat tersebut. Kebetulan itu mengarah ke tim yang mereka kirim untuk mencari Tao Junqi. Itu adalah keberuntungan, bukan inisiatif mereka. Karena makanan lezat diantarkan ke pintu, orang-orang Taitian tentu saja seperti harta karun. Seorang tetua inti dari Pulau Abadi Giok Hijau, tentu saja, tidak akan membiarkannya begitu saja. Tanpa diduga, sisi ini terungkap di depan Penatua Bei, tetapi sekarang telah dipastikan bahwa mereka terlibat di dalamnya. Pada saat ini, Penatua Li dan beberapa orang lainnya, diperkirakan mereka memiliki mulut di sekujur tubuh mereka, dan mereka tidak dapat menjelaskannya dengan jelas.
Bagaimana para tetua sekte besar yang marah bisa dengan mudah mempercayai penjelasan mereka? Para tetua yang melihat situasi tragis murid perempuan mereka dengan mata kepala sendiri, hanya ada satu konsep di benak mereka. Orang Taitian tingkat tinggi langsung mengambil tindakan dan memerintahkan master dari sekte mereka sendiri untuk menangkap murid perempuan ini. Setelah menyiksa rahasia sekte, mereka akan melemparkannya ke master sekte muda mereka untuk mengolah sutra hati iblis sebagai tungku. Dari situasi yang baru ditemukan, kesimpulan ini tidak dapat dibuat. Pada titik ini, perwakilan dari sekte utama memahaminya, dan orang-orang Taitian tingkat tinggi juga memahaminya. Sekte utama hendak mengambil tindakan, tetapi orang-orang Taitian tidak dapat menanggung akibat seperti itu. Dalam menghadapi situasi ini, Master Sekte Li dari Taitianmen hanya bisa menghela nafas, sekte saya memiliki murid yang tidak layak, dan itu telah melibatkan sekte tersebut, tetapi saya bersumpah demi iblis hati saya bahwa masalah Penatua Bei benar-benar sebuah kebetulan, dan sekte saya sama sekali tidak berniat menargetkan semua pihak. Orang Taitian tidak menargetkan semua pihak. Bahkan Master Sekte Li sendiri tidak mempercayai hal ini, tetapi pada saat ini, dia harus melakukan gerakan ini. Meskipun sumpah iblis hati ini telah dibuat, Master Sekte Li sudah ditakdirkan untuk mati, tapi itu juga masalah masa depan. Pada saat ini, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan orang Taitian menjadi sasaran kritik publik. Ketika pemimpin sekte Taitianmen Li berkata demikian, semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Saat ini, mudah untuk berselisih dengan orang-orang Taitian. Bahkan mudah untuk mengumpulkan kekuatan sekte utama untuk menghancurkan orang-orang Taitian. Namun, masalahnya adalah apa yang harus dilakukan ketika mereka tiba di dunia spiritual dan dunia surgawi. Tanpa alasan yang cukup, sekte Xuantian tidak dapat menerima cerita sepihak dari Penatua Bei. Apakah akan bergerak atau tidak, semua orang ragu-ragu. Meskipun berbagai pihak telah berfantasi lebih dari sekali tentang pemandangan indah orang-orang Taitian yang memusnahkan sekte Taitianmen, ketika segala sesuatunya muncul, mereka harus sangat berhati-hati. Pada akhirnya, orang Taitian bukan hanya orang Taitian. Ada juga raksasa di dunia spiritual dan dunia abadi, sekte Xuantian. Setiap orang harus ragu. Jangan melihat fakta bahwa semua perwakilan yang hadir adalah karakter penentu di hari kerja, mereka tidak akan cemberut bahkan jika mereka membunuh Master Panggung Dacheng, tetapi dalam menghadapi situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Membunuh tuan musuh dan memulai perang melawan sekte Taitianmen adalah dua hal yang sangat berbeda. Selama mereka bergerak, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Ras monster dari sekte iblis masih baik-baik saja, semua orang memiliki kebencian di hari kerja, tetapi jika 4 sekte Dao lainnya bergabung dengan sekte iblis untuk memulai perang melawan Taitianmen, itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada yang berani memikul tanggung jawab sebesar itu. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang dari sekte iblis. Membunuh 1 atau 2 tuan Taitianmen adalah satu hal, tetapi bertarung sampai mati dengan Taitianmen adalah hal lain, terutama ketika pihak lain bersumpah dengan iblis hati mereka, dan mereka hanya memiliki saksi sepihak. Ketika sekte Xuantian dari dunia spiritual dan dunia abadi menyelidikinya, Bei Suangyu adalah seorang murid pengkhianat. Siapa yang tahu kalau itu adalah konspirasi yang dirancang oleh Green Jade Immortal Island melawan Taitianmen? Pada akhirnya, masih kurang percaya diri dan tidak cukup bukti. Meskipun sekarang dapat dikatakan bahwa Li Liheng tidak dapat lepas dari tanggung jawab, masih bisa diperdebatkan untuk benar-benar melibatkan para pemimpin tertinggi Taitianmen. Orang-orang dari sekte utama di depannya memiliki kekhawatiran. Bagaimana mungkin Master Sekte Li yang licik tidak melihatnya? Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu? Bahkan sumpah hati iblis telah dibuat bertentangan dengan keinginannya. Jika dia tidak mempertahankan orang-orang Taitian, bukankah usahanya sendiri akan sia-sia? Rekan-rekan Daois, semuanya terlalu mendadak, dan saya tidak bisa memberikan jawaban segera. Master Sekte Li memanfaatkan keraguan semua orang dan berkata langsung, di sini, saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Tidak peduli apa akibat dari masalah hari ini, saya akan membiarkan Anda menanganinya di masa depan, dan orang-orang Taitian tidak akan keberatan. Sekarang semua orang juga emosional, jadi saya berani meminta Anda untuk mundur dan tenang dulu. Segala sesuatunya, orang Taitian pasti akan memberi Anda penjelasan. Petik 2. Orang-orang Taitian telah memimpin Sekte Dao selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Master Sekte Li berdiri, mengucapkan sumpah hati iblis, dan mengucapkan kata-kata yang begitu tulus. Perwakilan dari sekte utama tidak bisa tidak ragu-ragu. Wajah Lady Fang Hua penuh amarah, tapi hatinya luar biasa tenang. Dia dengan dingin melihat teman-teman sementara di sekitarnya. Kesempatan yang bagus, tetapi perwakilan sekte berperilaku seperti ini. Benar-benar tercela. Tentu saja, ini juga terkait dengan pembentukan aliansi mereka untuk sementara. Khususnya, musuh-musuh masa lalu kini bersatu, jadi semua orang pasti akan waspada di dalam hati mereka. Siapa yang tahu jika semua orang akan bergegas maju untuk menghancurkan orang-orang Taitian? Pada saat berikutnya, apakah sekolah iblis Yin yang akan digunakan sebagai kambing hitam dan kemudian dihancurkan untuk memberikan penjelasan kepada sekte Xuantian? Di bawah kewaspadaan dan kegelisahan bersama seperti ini, meskipun itu adalah kesempatan bagus, itu akan hilang. Sangat disayangkan kekasihnya telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Li Junyu untuk membuat jebakan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dalam satu kali kejadian, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Untungnya, Yang Chen sudah memberitahunya untuk tidak membiarkan dia menjadi burung pertama yang menonjol. Bahkan jika dia menemui hal seperti itu, dia tidak perlu khawatir. Dengan cara ini, sepertinya kekasihnya punya cara lain untuk membuat orang Taitian jatuh ke dalam perangkapnya. Memikirkan hal ini, Lady Fang Hua hanya melihat sekeliling, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk bergerak, karena takut merusak pengaturan kekasihnya. Semua orang ragu-ragu, tetapi Master Sekte Li telah memanfaatkan kesempatan langka ini.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap sesepuh inti lainnya. Orang tua itu mengerti. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi Divine Sense-nya telah menjelajahi jarak dan mulai bersiap. Dalam sekejap, perwakilan dari berbagai pihak, bersama dengan para pembudidaya wanita telanjang yang diselamatkan, tiba-tiba merasakan tubuh mereka ditolak oleh kekuatan yang kuat, dan mereka terbang ke kejauhan tanpa sadar. Di udara, semua orang masih bisa mendengar suara Sekte Guru Li. Rekan Daois, jangan tidak sabar. Orang Taitian pasti akan memberimu penjelasan. Bukan hanya orang-orang ini, bahkan para kultivator yang mengunjungi Taitianmen atau berdiskusi, selama mereka bukan murid Taitianmen, semuanya terbang keluar dari gerbang Sekte Taitianmen. Sekelompok besar orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan berteriak kaget. Seseorang segera bereaksi dan berteriak, ini adalah aktivasi dari Demon Ceiling Array. Ini menghalangi kita di luar array. Chapter 1399. Begitu perwakilan dari sekte utama mendengar tentang Demon Ceiling Array, hati mereka tenggelam. Jika mereka berada di dalam Demon Ceiling Array, masih mungkin untuk menyerang Master yang mengendalikan Array Ice dan menghancurkan Demon Ceiling Array. Namun, di luar Demon Ceiling Array, tidak ada peluang sama sekali. Segera setelah Array penyegelan Iblis Taitianmen dibuka, semua orang yang tidak memiliki token Taitianmen diusir dari Array. Bahkan jika ada beberapa mata-mata dari sekte utama di dalam Taitianmen, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk sepenuhnya menghancurkan Array penyegel Iblis. Setiap sekte memiliki Demon Ceiling Array sendiri, jadi mereka secara alami memahami kekuatan Demon Ceiling Array. Sekarang, dalam menghadapi penghalang absolut, sementara semua orang tidak berdaya, mereka tidak bisa tidak menyalahkan Yang Chen. Jika Yang Chen tidak menjual Demon Ceiling Array kepada Taitianmen, bagaimana mungkin Taitianmen memiliki kesempatan seperti itu? Lagi pula, setiap sekte mendapat manfaatnya, jadi mereka tidak bisa menyalahkan Yang Chen. Peluang besar telah hilang sementara semua orang ragu-ragu. Meskipun beberapa murid perempuan yang hilang dari sekte masing-masing telah diselamatkan, dan kejahatan Li Liheng serta sejumlah besar guru Taitianmen telah dikonfirmasi, sangat disayangkan bahwa para Taitianmen tampaknya dapat melarikan diri. Ngomong-ngomong, kali ini orang Taitian pasti akan menderita kerugian besar. Sejak saat itu, kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan menjadi salah satu sekte terlemah di antara sekte-sekte besar. Namun, seekor kelabang mati, tetapi tidak akan mudah untuk menekan orang-orang Taitian di masa depan. Selain itu, mereka harus menanggung serangan balik dari orang-orang Taitian kapan saja. Semua orang sedikit menyesal. Jika seseorang memimpin dan menyerang dalam kekacauan, itu akan lebih baik. Pada jarak sedekat itu, pemimpin sekte Li dan beberapa petinggi inti pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka mati, bahkan jika orang Taitian memiliki Array penyegel iblis, apa yang bisa mereka lakukan? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan, jadi semua orang hanya bisa menerima kenyataan ini. Tapi bagaimanapun juga, kali ini, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang Taitian lolos dengan mudah. Mereka harus memberikan hukuman yang memuaskan kepada semua orang sebelum mereka bisa melepaskannya. Jika tidak, mereka akan melawan Taitianmen sampai akhir, bahkan jika mereka harus menghadapi balas dendam dari sekte surga misterius di masa depan. Di antara orang-orang Taitian, Master Sekte Li dan beberapa eksekutif inti sudah sangat marah saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Sekte Li Liheng yang mereka sukai akan menyebabkan bencana sebesar itu. Mereka tidak menyangka Li Liheng begitu berani mengolah sutra hati iblis tak terkendali secara pribadi. Mereka bahkan tidak perlu menyelidikinya untuk dapat menebak bahwa orang yang bertanggung jawab atas teknik kultivasi itulah yang mengizinkan Li Liheng melihat sutra hati iblis tak terkendali untuk menjilat Tuan Muda Sekte. Namun, Master Sekte Li ingat bahwa dia telah dengan tegas memerintahkan Tuan Muda Sekte untuk tidak melihatnya, dan dia juga telah memberikan perintah tegas kepada orang yang bertanggung jawab atas metode kultivasi. Beraninya dia melanggarnya. Setelah memikirkannya, dia segera mengerti bahwa pasti seseorang di sekitar Li Liheng yang melihatnya dan kemudian mentransfernya ke Li Liheng, dan kemungkinan besar itu adalah Yang Lan. Diperkirakan dia baru-baru ini menyadari bahwa angin tidak bertiup kencang, jadi dia akan berurusan dengan Yang Lan. Bukankah pelayan itu mengatakan bahwa dia telah menghukum kepala pejabat Yang? Dengan cara ini, Li Liheng sedikit berwawasan luas, namun sayangnya, dia tidak cukup sempurna dalam menangani berbagai hal, dan tidak membersihkan tangannya, meninggalkan peluang bagi orang untuk memanfaatkannya. Jika itu adalah Master Sekte Li dan yang lainnya, mereka tidak akan pernah meninggalkan begitu banyak kekurangan untuk dilacak orang hingga ke bagian dalam sekte. Master Sekte Li dan beberapa tetua inti tahu dengan jelas bahwa Master Sekte Li telah tamat, dia membuat sumpah iblis hati, bahkan jika dia telah melewati daceng kesengsaraan, tetapi ketika dia naik, dia pasti akan dimangsa oleh iblis hati, dan kegagalan kesengsaraan adalah satu-satunya akhir. Mustahil bagi orang-orang Taitian untuk tidak mengalami cedera serius kali ini. Karena Master Sekte Li telah melakukan ini untuk sekte tersebut, sekarang setiap orang harus melindungi Li Liheng dalam hal apapun, sehingga sekte tersebut dapat bangkit kembali. Mereka percaya bahwa setelah masa ini, Li Liheng juga akan memahami banyak hal, dan tidak akan terlalu ambisius dan memiliki pemikiran yang tidak lazim. Kemunculan Bei Suangyu dan Liu Siwei terlalu aneh. Keluarga Zhao hancur. Mengapa mereka berdua bisa bertahan? Master Sekte Li telah memulihkan kelihayan aslinya pada saat ini, dan segera memahami poin paling mencurigakan dalam serangkaian hal, dan segera memerintahkan penyelidikan. Hal-hal yang dilakukan Li Liheng dapat ditebak bahkan tanpa memeriksanya. Untuk mengembangkan sutra hati setan bebas, Li Liheng membiarkan orang menculik kultivator wanita tahap Yuanying dan Daceng di mana-mana. Orang yang menanganinya pasti Yang Lan. Ketika saatnya tiba, Yang Lan akan dibunuh. Selama budidayanya hampir sama, para pembudidaya perempuan itu juga akan dibunuh, dan tidak akan ada bukti di dunia yang dapat menuduh Li Liheng. Sayangnya, hal itu bertolak belakang dengan keinginannya.
Dia tidak tahu tautan mana yang salah, dan berita itu bocor, yang menimbulkan kecurigaan dari sekte utama, dan kemudian terjadi hal seperti itu. Namun, penyimpangan kultivasi Lili Heng yang tidak dapat dijelaskan agak merepotkan, dan Yang Chen diperlukan untuk menyembuhkannya. Hanya saja budidaya Lili Heng bagus, bagaimana bisa dia tiba-tiba kerasukan? Kirimkan surat kepada para tetua agung. Di masa kritis ini, mereka membutuhkan separuh dari rakyatnya untuk tetap tinggal di sekte. Master Sekte Li tidak bisa memikirkannya lagi sekarang, dan dia harus menyelesaikan orang-orang Taitian terlebih dahulu. Susunan segel iblis tidak cukup untuk menjamin, dan dibutuhkan lusinan tetua yang hebat. Serangkaian barang telah dipesan, dan setengah hari telah berlalu. Dalam setengah hari, setiap orang secara tidak sadar merasakan bahwa kekuatan spiritual di sekitarnya tampak jauh lebih kaya, tetapi orang-orang sibuk tidak menyadarinya. Tiba-tiba, seseorang menyadari hal ini, dan segera semua orang di Taitianmen menemukan perubahan ini. Master Sekte Li juga sama, tetapi dia tahu banyak, dan segera menyadari bahwa ini adalah efek dari formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi. Berbicara tentang formasi penekan esensi tak terbatas langit dan bumi, jika mata formasi khusus diaktifkan, ia dapat langsung mengirim seorang kultivator dalam tahap pemurnian Qi ke alam kenaikan. Jika kekuatan seseorang cukup kuat, dan ada seorang tetua hebat di level tetua agung, dapatkah mereka mengabaikan serangan balik dari sumpah setan hati? Semua orang takut mati, terutama master sekte dari sekte surga terbesar, yang memiliki posisi tinggi, tetapi keadaan memaksanya untuk melakukannya. Begitu dia menyadari bahwa dia masih memiliki harapan, dia akan segera menggenggam sedotan penyelamat itu dengan tajam. Kini kekuatan spiritual yang semakin kaya membuatnya memikirkan metode untuk menggunakan mata formasi khusus. Selama berhasil, dia tidak perlu khawatir tentang sumpah setan hati sama sekali. Bukankah itu bagus? Namun, mengapa kekuatan spiritualnya semakin kuat? Sekte Guru Li sangat menantikannya, dan tiba-tiba menyadari masalah ini. Mungkinkah mata formasi khusus telah diaktifkan? Pelayan Lili Heng pernah menyebutkan bahwa Lili Heng berurusan dengan Yang Lan dan memintanya melakukan percobaan. Eksperimen apa? Sekarang kekuatan spiritual telah banyak berubah, mungkinkah itu merupakan eksperimen mata formasi khusus? Lili Heng juga mengucapkan sumpah setan hati, mungkinkah? Semakin dia memikirkannya, semakin dingin hati guru Sekte Li. Lili Heng ini sungguh berani, dia sangat lancang. Saat dia memikirkannya, dia terbang menuju mata formasi khusus dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, perwakilan dari sekte, yang diblokir di luar susunan segel iblis, tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tipis, dan aliran kekuatan spiritual yang kuat mengalir menuju Taitianmen. Chapter 1400. Jika itu hanya satu atau dua aliran kekuatan spiritual, semua orang tidak akan peduli. Masalahnya adalah kekuatan spiritual yang berkumpul bukan hanya satu atau dua aliran, itu hanyalah aliran deras, dan semuanya berkumpul menuju orang-orang Taitian tidak jauh dari sana. Setiap orang yang hadir adalah seorang master, dan yang terburuk adalah pada tahap awal alam Mahayana, sehingga mereka dapat dengan mudah mendeteksi arah kekuatan spiritual. Untuk aliran kekuatan spiritual ini, tidak ada yang tahu alasannya. Semua orang saling memandang, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah orang Taitian harus memperkuat pertahanannya karena kejadian barusan, sehingga mereka menyerap kekuatan spiritual dari lingkungan sekitar? Hal ini hampir tidak dapat dijelaskan. Namun, sangat sulit juga untuk mengatakannya. Taitianmen sendiri terletak di jalur spiritual yang baik, jadi mengapa repot-repot melakukan ini? Kekuatan spiritual di depan mereka tampaknya tidak penting, dan paling banter, kekuatan itu akan melemah setelah beberapa saat. Semua orang berada dalam dilema tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haruskah mereka menunggu beberapa saat, menerima penjelasan dari orang Taitian, lalu mendapatkan kompensasi menarik dalam jumlah besar dan tidak pernah menanyakan masalah ini lagi? Atau haruskah mereka memanfaatkan titik ini dan secara kolektif menekan orang-orang Taitian hingga mereka tidak dapat bangkit lagi, dan yang terbaik adalah memusnahkan mereka? Bagaimanapun, orang-orang Taitian pasti akan sangat menderita kali ini. Meskipun sekte utama telah membayar harga dari beberapa kultivator wanita di tahap Yuanying dan Mahayana, bukanlah kerugian yang tak tertahankan yang membuat orang-orang Taitian tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya diskusi kolektif, namun kini ada yang langsung bertanya. Karena aliansi sementara, kekuatan semua orang setara, dan tidak ada pemimpin yang menduduki posisi kepemimpinan absolut, sehingga semuanya hanya bisa dilakukan melalui diskusi. Mungkin kita bisa menunggu dan melihat berapa harga yang bersedia dibayar oleh orang-orang Taitian. Orang yang berbicara adalah seorang tetua dari aliansi penggarap nakal, yang berada jauh di luar negeri dan tidak memiliki banyak keterikatan dengan sekte Dao Dataran Tengah. Jika bukan karena para kultivator wanita di aliansi diculik, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan ini sama sekali. Bagi mereka memang ada kerugian, namun mereka tidak harus berhadapan langsung dengan orang Taitian, sehingga mereka relatif cenderung menjaga perdamaian. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang Taitian lolos begitu saja. Kali ini, sesama klan monster yang berbicara, dan dia berkata dengan kebencian. Sebaiknya kita bisa membunuh mereka sampai mereka tidak bisa bangkit lagi. Suara suram datang dari mulut seorang elit dari sekte jahat, dan matanya tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap orang-orang Taitian. Semua orang berbicara satu demi satu, tetapi tidak ada yang memiliki pendapat yang sama. Ini tidak ada hubungannya dengan tekad mereka untuk menjatuhkan orang-orang Taitian sebelum mereka berangkat. Meski menghadapi lawan yang sama, namun mereka tidak akan mempunyai pendapat yang sama jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Nona Fang Hua, apa maksud dari sekolah iblis Yin Yang? Tetua sekolah iblis janji mau tidak mau mendesak Nona Fang Hua ketika dia melihat bahwa saran gerbang iblis sedikit lebih rendah karena dia tidak berbicara.
Pandangan Lady Fang Hua tertuju pada orang-orang Taitian, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang orang-orang Taitian, ingin tahu apa yang sedang dilihat Lady Fang Hua. Kekuatan spiritual di pihak Tianmen semakin kuat. Lady Fang Hua tiba-tiba mengatakan ini, lalu dia menutup matanya. Setelah merasakan beberapa saat, dia berkata, kekuatan spiritual yang diarahkan pada Tianmen semakin kuat. Kali ini, semua orang mulai memperhatikan kekuatan spiritual yang mengalir deras menuju orang-orang Taitian. Segera, semua orang menyadari bahwa jika kekuatan spiritual yang mengalir menuju Tianmen adalah sungai kecil, sekarang telah menjadi sungai besar, dan tampaknya sungai itu semakin kuat. Formasi pengumpulan roh macam apa yang bisa memberikan efek seperti itu? Para master panggung Dacheng yang hadir semuanya mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, Nyonya Fang Hua langsung menggunakan harta ajaib gua abadi di tubuhnya, melepaskan master tersembunyi di dalam harta ajaib, dan memasang postur seorang tetua sekolah iblis Yin Yang. Dia langsung memerintahkan lusinan master, pergi dan periksa jangkauan penyerapan kekuatan spiritual ke arah ini. Sekelompok master sekolah iblis Yin Yang merasakan sedikit situasi di depan mereka, dan segera terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Dengan banyaknya orang, mudah untuk mendeteksi pergerakan puluhan ribu mil jauhnya jika mereka menggunakan relay rasa spiritual untuk menyampaikan pesan. Latihan sekolah iblis Yin yang mengingatkan semua orang, dan mereka segera melepaskan gurunya untuk menjelajah ke segala arah. Pada dasarnya, setiap sekte sedang menjelajah ke arah sekte mereka sendiri, dan mereka selalu ingin mengetahui apakah hal-hal ini telah mempengaruhi sekte mereka sendiri. Pengumpulan kekuatan spiritual terus berlanjut, dan Master Sekte Li serta beberapa eksekutif inti Tianmen sangat senang melihat kekuatan spiritual di gerbang Gunung Tianmen semakin kuat, tetapi pada saat yang sama, mereka khawatir bahwa kekuatan spiritual ini semakin meningkat, kekuasaan akan berdampak buruk pada sekte. Harus diketahui bahwa senior Liu Fengzi telah berulang kali menasihati mereka untuk tidak menggunakan mata khusus formasi. Sekarang Tuan Muda Sekte Li Liheng begitu berani sehingga dia langsung melemparkan kepala pelayannya ke dalam formasi untuk melakukan percobaan. Kalau dampaknya tidak besar, tidak apa-apa. Jika hal itu menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka yang baru saja meninggalkan sekte, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi orang Taitian. Sayangnya, setelah mata formasi diluncurkan, tidak bisa lagi dihentikan. Jika tidak, Master Sekte Li pasti akan menghentikan formasi penindasan roh abadi semesta agar aman. Namun, kekhawatiran hanyalah kekhawatiran, Master Sekte Li mungkin tidak memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Jika mata formasi itu benar-benar ajaib seperti yang dikatakan senior Liu Fengzi, maka sumpah iblis hatinya mungkin tidak mengikatnya sama sekali. Namun, murid Tianmen biasa tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya memahami satu hal sekarang, bahwa kekuatan spiritual di sekte semakin kuat, sedemikian rupa sehingga melebihi konsentrasi kekuatan spiritual beberapa kali lipat. Berkultivasi di lingkungan ini menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selama 10 hari berturut-turut, kekuatan spiritual yang mengalir ke dalam orang Taitian telah melebihi jumlah kekuatan spiritual yang mengalir dari pembuluh darah spiritual orang Taitian dalam 1000 tahun terakhir, tetapi kekuatan spiritual masih mengalir masuk. Apa yang mengalir deras dari segala arah bukan lagi sungai kekuatan spiritual, melainkan gelombang kekuatan spiritual yang mengamuk. Itu seperti lautan yang mengamuk, dan gelombang demi gelombang kekuatan spiritual dengan gila-gilaan masuk ke dalam formasi penindasan roh abadi alam semesta dari Tianmen. Murid Tianmen yang tak terhitung jumlahnya yang terjebak dalam periode kemacetan terkejut menemukan bahwa kemacetan yang mengganggu mereka awalnya tidak ada lagi di bawah kekuatan spiritual yang sangat kaya ini. Semua kemacetan tampaknya langsung dipecahkan oleh arus deras yang deras, dan dengan kekuatan spiritual mereka sendiri, mereka bergegas ke puncak berikutnya. Hanya dalam 10 hari, kekuatan rata-rata semua murid Tianmen telah meningkat sebesar wilayah kecil. Dan ada ribuan orang yang menerobos ranah di atas panggung Jidan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.